Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di pemrograman 3. Kali ini kita akan membahas materi tentang array pada Java. Ya, materinya itu sudah saya share untuk mata kuliah ini. Kemudian ini adalah array definisinya. Sebagaimana kita tahu, array itu merupakan sebuah struktur data. Jadi sebenarnya penyimpanan data sementara ya, bukan permanen, bukan seperti database, tapi tipe datanya harus sama. Kalau database itu kan ya tipe datanya bisa berbeda-beda dalam satu buah tabel. Tapi kalau ini array itu harus sama, tidak boleh beda-beda. Baik, kita lanjutkan. Ini adalah deklarasi array, yaitu tipe data, kemudian ini adalah tanda arraynya, lalu ada variabel, kemudian new, lalu tipe data dan jumlah arraynya. Ini adalah contohnya integer, kurung besar buka, lalu tutup, dan variabelnya adalah umur. Sini saya gunakan sama dengan new integer 10. Nah, 10 ini maksudnya adalah jumlah dari array. Artinya ada 10 buah array. Atau kalau diidentikan ada 10 buah kamar. Nah, di dalam array ini angka 0 itu harus dihitung. Jadi kalau ada 10 buah array, berarti di sini ada 0 sampai 9. Baik, ini adalah latihannya. Ya, kita langsung ke latihan saja. Di sini saya menggunakan tipe data string. Ini adalah array dimensi 1. Jadi di sini adalah data hari, yaitu ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Kemudian nanti kita akan tampilkan hari-hari tersebut di outputnya. Dan kita buka NetBeans-nya. Kita memulai dari array dimensi 1. Kita ketik string, lalu hari, lalu ini adalah arraynya. Dan tadi Senin. Kemudian untuk menambahkan array kita menggunakan koma. Selasa, kemudian Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Baik. Jika array sudah dideklarasikan, kemudian kita jika ingin menampilkannya, kita membuat sebuah perulangan. Jadi kita gunakan for di sini, kemudian integer, yaitu tipe data untuk perulangannya, dan variabelnya adalah i. Nah, ini saya gunakan dari 0 sampai i. Nah, karena kita di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini bukan 7, tapinya kita harus dari 0. Jadi di sini 0, Senin itu 0, Selasa itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi di sini kita harus gunakan pembatas sampai 7, kurang dari 7. Kenapa? Karena kita tidak menghitung 7-nya.
Baik. Setelah itu kita akan tampilkan array tersebut. Hari tambah hari I. Baik. Seperti ini. Jika sudah, mari kita jalankan. Ya. Di sini kita melihat hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, dan hari Minggu. Ini semua adalah array yang tadi kita inputkan atau masukkan. Tadi apabila saya tambahkan, karena kan kita biasanya satu minggu ada 7 hari. Baik, kita akan tambahkan 7. Tapi ketika kita tambahkan 7, ini artinya kurang dari atau sama dengan 7. Maka dia akan error. Kenapa error? Karena dia tidak menemukan hari yang berikutnya. Hari yang ke-7 itu dia tidak menemukannya. Makanya dia error. Ataupun kita menambahkan, ataupun kita bisa 6. Tapi kalau 6 ini sama. Ketika kita jalankan, hari Minggunya tidak masuk. Kenapa? Karena dia hanya menghitung 5 dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 6, kurang dari 6. Tapi kalau kita tambahkan sama dengan, maka minggunya akan ikut. Ya, seperti itu. Karena di sini tadi saya tambahkan sini 0, 0, ini adalah komentar. Sini 1, di array ke 1. Lalu di sini array kedua. Lalu sini array ketiga. Lalu di sini array keempat. Di sini array kelima. Dan di sini array ke-6. Jadi ada semua jumlahnya ada 7. Tapi karena dihitung dari 0 gitu ya. Makanya di sini 6. Baik, untuk array dimensi pertama sudah kita jalankan. Kemudian kita lanjutkan ke dimensi banyak. Array dimensi banyak ini maksudnya kita akan melihat bagaimana array itu dapat menyimpan lebih dari satu array. Nah, di sini saya contohkan array dimensi 2. Jadi seperti ini. Jadi nanti kita akan membuat sebuah matrik. Dahulu kala kita menggunakan matrik pada pelajaran matematik, tetapi kita akan tampilkan matrik tersebut. Nah, ini adalah program untuk matrik. Nah, mari kita coba. Baik, pertama-tama kita harus deklarasikan sebuah matrik variabel. Lalu kita
masukkan arraynya. Jadi sini 1 kan 1, lalu 2, 3, terus kita koma, sini 4, 5, 6. Ya, perlu diketahui di sini kita menggunakan kurung kurawal. Nah, di sini kita akan mencoba dahulu untuk matriks 2 kali 3. Baik, kita melakukan perulangan untuk menampilkan arraynya. Di sini integer i sama dengan 0, titik koma, i kurang dari 3 karena dia ada 3. Nah, ini perulangan yang pertama ini adalah untuk kolomnya. Ini untuk barisnya. Jadi i++. Lalu nah, kalau matriks itu berarti ada kolomnya. Jadi kita akan memasukkan kolomnya. Integer j sama dengan 0, koma, j kurang dari 2. Kenapa? Karena dia itu adalah kolomnya gitu. Kenapa ada di sini kurang dari 2? Karena kita hitungnya dari 0. Oke, baik, kita tampilkan term out print. Sini matriks. Nah, kita berikan tanda kutip karena agar ada spasinya. Matriks J kemudian I. Lalu setelah itu kita akan masukkan lagi tanda kutip. Nah, setelah ini karena ini print, maka kita membutuhkan sebuah spasi. Kenapa? Karena nanti kalau tidak ada spasinya, maka dia akan ke samping. Nanti kita akan lihat perbedaannya. Print line. Oke. Baik. Ini adalah barisnya. Ini adalah kolom. Baik, kita akan mulai running. Nah, ini adalah matriks 2 kali 3. Ya, kenapa dia dempet-dempet? Karena ini tidak ada spasi. Mari kita buat spasinya. Baik, itu ada spasinya. Nah, jadi ini adalah arraynya. Tadi yang saya bilang kalau kita mau menambahkan, kita bisa menambahkan jadi 3 kali 3. Jadi koma. Misalkan di sini 7, 8, 9. Lalu jangan lupa kurung kurawalnya. Ya. Jadi seperti ini. Baik. Nah, kenapa di sini masih 2 kali 3? Karena kolomnya itu belum ditambahkan. Jadi di sini kita akan ubah menjadi 3.
Ya, baik. Ini adalah matriks 3x3. Kemudian kenapa tadi fungsi ini adalah fungsi spasi? Maka jika kita hilangkan, dia akan ke samping gitu ya. Jadi 1, kemudian 4, 7, 2, 8 dan seterusnya. Oleh karena itu kita akan membutuhkan spasi. Maka dia akan tampil seperti ini. Kenapa tadi 147? Karena pertama-tama dia akan menjalankan fungsi ke 0. Fungsi ke 0 itu dia mengambil dari 1. Barisnya ke 1, kemudian kolomnya ke 1. Lalu kemudian dia akan menampilkan arahnya yang pertama, lalu di spasi ke bawah. Kemudian dia mengulang lagi, lalu dia lihat ke kolom berikutnya, ada nggak, misalkan 4, ada nih 4. Lalu dia ke atas lagi, ada nggak lagi, ada 7, jadi 3, kolom ini 3. Lalu dia spasi ke bawah, karena dia tidak ada lagi, karena di sini sudah kita batasi sampai kurang dari 3, maka dia akan pulang ke baris ini. Jadi dia akan enter ke bawah ya, kalau kita bahasa komputernya. Lalu dia akan melihat lagi di sini. Di sini pertama pasti jadi 1 angkanya ya. Kolom ke 1 itu berapa? Tadi kan kolom ke 0 ya. Ini kolom ke 1 itu 2. Lalu dia ulang lagi, ada lagi enggak? Ditampilkan 5. Lalu diulang lagi 8. Setelah itu dia itu kurang dari 3, sudah kurang dari 3, sudah memenuhi. Maka dia ulang ke sebelumnya. Nah, dia akan tampilkan ketiga ini. Jadi di sini ada 2. Y sama dengan 2 gitu ya. Jadi di sini adalah 2 nih. 0, 1, 2. 3, kemudian diulang lagi 6, ulang lagi 9. Nah, dia sudah memenuhi di sini, maka dia ulang ke atas. Apakah dia sudah memenuhi? Sudah ya. Karena tadi di sini udah terisi 2. Batasnya adalah 3 gitu. Maka ketika dia ulang ke atas jadi 3, jadi sudah tidak memenuhi lagi. Jadi sudah selesai gitu ya. Nah, itulah logika dari pemrograman array multidimensi. Baik, array multidimensi sudah selesai sampai di sini. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.